ada sebuah pertanyaan yang penting yang berkaitan dengan wabah corona atau COVID-19 yang sedang menimpa berbagai negeri-negeri yang ada di belahan dunia ini, termasuk negeri-negeri kaum muslimin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan adanya wabah corona ini menyebabkan, dan itu termasuk di antara hikmah adanya wabah ini, munculnya permasalahan-permasalahan yang sifatnya nawazil atau permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam menyikapi adanya wabah ini. Termasuk dalam hal ini adalah adanya fenomena sebagian kaum muslimin yang ketika mereka menegakkan sholatul jamaah di masjid atau di sebagian masjid, maka mereka merenggangkan shaf, membuat shaf yang berjarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, sehingga shaf itu tidak merapat. Shaf tersebut tidak merapat. Tidak seperti apa yang kita ketahui selama ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan kaum muslimin dan memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa merapatkan barisan-barisan dalam sholat jamaah mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha." Rapatkanlah saf-saf kalian dan saling mendekatlah di antaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun disebabkan karena adanya kondisi yang berbeda dengan kondisi yang biasa, normal, menyebabkan sebagian kaum muslimin menjarangkan shaf karena adanya kekhawatiran terjadinya kontak fisik yang itu dapat menjadi sebab terjadinya penularan penyakit atau wabah COVID-19 ini. Nah, itulah yang menjadi permasalahan, ya. Dan ini termasuk masalah kontemporer, ya, yang belum pernah kita mengalami sebelumnya. Walaupun ada pembahasan-pembahasan fikih yang bersifat umum tentang menjarangkan antara satu shaf dengan shaf yang lain atau berdirinya satu jamaah dengan jamaah yang lain. Sehingga ini termasuk permasalahan kontemporer yang berhak untuk memberi jawaban, untuk mengeluarkan fatwa adalah dari kalangan para ulama kibar, ya. Nah, ketika itu yang sampai kepada saya adalah fatwa dari Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama Al-Madinah dan pengajar rutin di Al-Masjidun Nabawi hafizahullah ta'ala, yang mana beliau menyampaikan bahwa orang yang menjarang-jarangkan shaf atau merenggangkan shaf antara satu dengan yang lain 1 meter atau lebih dari itu sama seperti sholat sendiri, tidak sah untuk dikatakan sebagai sholat jamaah. Itu yang beliau sampaikan, dan beliau berdalil dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata li munfaridin khalfas shaf, tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Dari situ beliau mengambil istinbat bahwa merenggangkan shaf antara satu dengan yang lain itu sama seperti salat sendirian, tidak sah untuk dikatakan sebagai salatul jamaah. Nah, itu yang sampai kepada saya, dan saya sendiri, saya memiliki prinsip dalam permasalahan-permasalahan kontemporer, ya. Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan sebuah
ijtihad atau mengeluarkan sebuah fatwa, karena saya tidak bukanlah bagian dari orang yang memiliki wewenang, ya. Karena status saya hanya sebagai seorang penuntut ilmu biasa, bukan seorang alim, ya, dari kalangan para ulama yang berhak untuk berfatwa dan menyampaikan ijtihadnya dalam perkara-perkara besar seperti ini, ya. Perkara-perkara yang disebut mimma ta'ummu bihal balwa, sesuatu yang dialami oleh keumuman kaum muslimin, yang berhak mengeluarkan adalah para ulama. Sehingga ketika itu pada saat ada pertanyaan yang menanyakan tentang apakah sah sholat orang yang membuat shaf yang berjarak tersebut, maka saya menukil perkataan dan fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya. Dan saya belum mengetahui ada pendapat yang lain, ya. Saya belum mengetahui ada pendapat yang lain dalam permasalahan itu. Sampai kemudian beberapa hari berikutnya baru saya mendapatkan ada tulisan dan ada fatwa dari para ulama yang lain, para masyayikh yang lain yang membahas tentang permasalahan ini, ya. Seperti keluarnya tulisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, lalu kemudian setelah itu keluar pendapat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dan kemudian setelah itu disusul dengan sebagian pendapat para masyayikh yang juga kemudian setelah itu keluar pernyataan resmi dari lembaga ulama besar yang ada di Arab Saudi, ya, yang itu juga disetujui oleh pihak pemerintah Arab Saudi bahwa diperbolehkan, apalagi dalam kondisi hajah, ya, karena ini bukan sesuatu hal yang normal gitu, karena adanya keperluan, karena adanya kebutuhan, ya, adanya kondisi wabah yang tidak membolehkan seorang melakukan kontak fisik dengan yang lain, ya, sehingga adanya keperluan tersebut atau kebutuhan itu menyebabkan hal itu menjadi sesuatu yang diperbolehkan, ya. Ada tulisan khusus seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, ya, beliau menukilkan penjelasan-penjelasan dari para ulama terdahulu tentang permasalahan ini. Memang asalnya tidak diperbolehkan, asalnya adalah merapatkan shaf, ya, namun disebabkan karena adanya wabah, itu yang jadi permasalahan. Apakah karena adanya wabah tersebut yang menyebabkan mereka tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik, sementara dari sisi yang lain mereka membutuhkan untuk menegakkan sholatul jamaah, ya. Apakah ditinggalkan sholat itu secara menyeluruh, ya, secara berjamaah, atau diperbolehkan dengan merenggangkan shaf karena adanya kebutuhan tersebut, al-hajah itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan, ya. Dan setelah adanya atau keluarnya beberapa fatwa atau beberapa pendapat dari sebagian masyayikh dan para ulama, saya pun semangat untuk melihat masing-masing pendapat mereka, ya. Dan kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa pendapat yang membolehkan karena adanya hajah, karena adanya kebutuhan, ya, sehingga menyebabkan mereka mengerjakan sholatul jamaah dengan cara merenggangkan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, hal itu adalah perkara yang diperbolehkan. Hal itu adalah perkara yang diperbolehkan. Panjang untuk membahas tentang masalah ini, dan sebenarnya saya sudah sempat menyinggung dalam salah satu pelajaran di bulan Ramadan ketika membahas kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin, ya. Tapi bukan dalam menjawab pertanyaan khusus. Saya sempat menyinggung tentang permasalahan ini. Saya lupa di bagian mana dari apa yang saya sebutkan ketika itu. Walhasil bahwa setelah saya melihat pendapat masing-masing dari kedua
ijtihad ini, kedua pandangan ini, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan diperbolehkannya mengerjakan sholatul jamaah dengan shaf yang renggang antara satu dengan yang lain disebabkan karena adanya kebutuhan. Namun kebolehan ini itu harus diperhatikan karena ini harus berkaitan dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah yang mereka tentu memandang kemaslahatan secara umum, ya. Sehingga apabila pihak pemerintah mengatakan tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat disebabkan karena virus corona yang menjadi pandemi yang menyebar di wilayah tersebut, apalagi di sebagian wilayah itu menjadi zona merah, ya, yang menunjukkan sudah ada yang diketahui bahwa mereka termasuk orang yang positif terkena COVID tersebut di wilayah itu, ya, sehingga ini harus dikembalikan kepada apa yang menjadi keputusan pemerintah yang melihat kondisi daerah tersebut secara umum. Jadi tidak boleh seorang mengeluarkan pendapat pribadi dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ada surat terakhir dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau menganjurkan untuk mengikuti fatwa yang resmi dari Arab Saudi, ya. Beliau tidak menarik pendapatnya, ya. Yang nampak bagi saya bahwa dalam surat beliau itu beliau tidak menarik pendapat beliau yang mengatakan bahwa sholat orang yang merenggakkan shaf tersebut itu adalah sholat sendiri atau tidak sah untuk dikatakan sebagai sholat jamaah. Namun karena sudah adanya fatwa resmi dari pemerintahan Arab Saudi, ya, yang itu yang menjadi acuan dalam menyikapi, ya, adanya wabah corona ini dalam hal pelaksanaan sholatul jamaah, maka beliau menganjurkan untuk mengikuti fatwa resmi tersebut, bukan mengikuti fatwa beliau atau ijtihad beliau dalam permasalahan ini. Jadi ini harus dikembalikan kepada pihak penguasa, pihak pemerintah. Kalau pihak pemerintah mereka memandang bahwa ini adalah termasuk zona merah yang berbahaya, ya. Yang saya ketahui bahwa dari pemerintah sekarang tidak melihat dengan skala yang besar, namun melihat dengan skala yang lebih terperinci, per kecamatan misalnya. Apakah kecamatan ini termasuk zona hijau atau kecamatan ini termasuk zona merah, ya. Jadi dilihat per kecamatan. Oleh karena itu hendaknya masing-masing, ya, dengan adanya keputusan yang baru dari pemerintah dengan membuat tatanan baru, ya, atau yang disebut dengan new normal, maka ini kembalikan kepada Pemda, keputusan pemerintah yang ada di daerah setempat. Kalau pemerintah yang ada di daerah setempat tersebut telah mengeluarkan izin, ya, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan ketentuan-ketentuan, harus mengikuti protokol kesehatan, ya, dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian di dalam harus mengerjakan sholat dengan shaf yang renggang, ya, dan seterusnya dari aturan-aturan tersebut, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah tersebut. Dalam artian ketika mereka hendak mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid dan sudah ada izin dari pihak pemerintah setempat, maka diperbolehkan, namun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Harus memperhatikan protokol kesehatan tersebut, ya. Kalau misalnya orang-orang yang nampak padanya ada kecurigaan dia dalam keadaan sakit, maka hendaknya jangan dia datang ke masjid. Dan seterusnya dari apa yang telah dijadikan sebagai syarat-syarat diperbolehkannya seorang untuk sholat di masjid, maka diperbolehkan, ya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah. Dan itu pun ya, apabila seseorang, ya, karena mungkin adanya
orang yang terinfeksi yang menyebabkan dia khawatir, ya. Ada kekhawatiran kalau dia datang ke masjid akan menimbulkan munculnya atau menyebarnya penyakit ini, maka itu tetap menjadi uzur bagi dia untuk tidak mengerjakan sholat di masjid. Namun apabila pemerintah telah mengeluarkan surat edaran membolehkan bagi masyarakat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid dengan mengikuti standar kesehatan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan, maka tidak ada celah bagi seseorang untuk mencegahnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini yang bisa saya terangkan berkaitan dengan permasalahan ini. Semoga jelas bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.